Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sebab Tuhan itu terlebih kuasa dari apapun juga. Tuhan kita disebut Immanuel, Allah beserta kita sekarang dan selamanya. Tuhan tidak berjanji meniadakan masalah, tetapi aku menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang hidup, Engkaulah perlindunganku. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan, sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri kelegaan, sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan.
Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhanku tak berkesudahan. Shalom Bapak Ibu, luar biasa hari ini kita bangun dengan semangat sukacita dan luar biasa hanya kasih karunia Tuhan ya. Kita bisa konsisten telah menyelesaikan kitab Amsal, Pengkhotbah saat ini Mazmur. Saya Heri dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia menjawab Sofe is the best way. Luar biasa, sahabat sekalian, di akhir doa kuliah pagi ini, seperti tercantum juga, kita akan mendoakan sahabat-sahabat sekalian. Dan di sini sudah ada yang menyampaikan permohonan doa. Demikian juga kalau ada pertanyaan, sharing seputar seputar topik kita, atau apa saja yang bisa kita sharingkan untuk saling membangun. Baik, Tuhan memberkati. Hari ini kita akan membahas satu topik, Tuhan tempat perlindungan. Tuhan tempat perlindungan. Saya baru saja membaca juga ada orang-orang kaya membangun bunker-bunker perlindungan. Wah, luar biasa. Dengan alasan persiapan kiamat katanya. Saudara, siapa mau melawan kuasa Tuhan kalau udah ditentukan begitu? Paham ya Bapak Ibu ya? Tempat perlindungan. Banyak orang mau berlindung. Saking seriusnya ingin berlindung, rata-rata itu karena kepentingan pribadi, menyelamatkan pribadi diri sendiri gitu. Dan lupa pada akhirnya saking memikirkan diri sendiri sampai lupa mengandalkan Tuhan. Maka dari itu Tuhan juga mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Wih, keras saudara, keras. Loh, aku Allah yang cemburu kan begitu. Betul nggak? Misalkan begini ya saudara, nah kadang-kadang lucu ya. Anda punya anak, ini misalkan saja. Anak itu lebih banyak minta padahal Anda itu orang yang dipercaya orang, banyak orang konseling kepada saudara, banyak orang minta tolong loh anak sendiri malah minta tolongnya ketika ada apa-apa datangnya kepada orang lain, kira-kira gitu, kayak gitu kecemburuannya. Atau ada sebuah cerita lucu, tapi ini kejadian nyata, saya dengar ketika istri saya mau pelayanan di sebuah radio, dia ada ibu-ibu temennya itu cerita dan orangnya memang lucu gitu, cerita sambil tertawa. Waktu terjadi orang Manado bilang tuh tanah goyang, gempa bumi, goyang gitu, tahu nggak semua lari keluar. Setelah lari keluar dia kaget, ada yang ketinggalan, "Aduh HP-ku mana?" Dia lari cari, "HP-ku mana? HP-ku mana?" Ketemu lari, ternyata bayinya itu masih ada ada di box. Jadi waktu itu jadi lucu-lucuan tapi akhirnya bertobat. Iya ya, kita terikat dengan hal yang salah. Kita dalam keadaan ini kita bukan melindungi bayi kita dulu, malah HP dulu ya. Itu salah satu mau melindungi, salah satu itu bicara soal ke konsentrasi kita dan apa yang paling, menjadi harta saudara. Saya salut dengan Pendeta Timotius Tan ya, bahwa itu sesuatu yang pandangan yang sederhana ya, tetapi benar juga ya. Saudara-saudara, hari Minggu nanti kita akan ibadah dan bicara soal ibadah, seperti halnya firman Tuhan mengatakan, "Di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada."
Nah, saat ini gereja dan juga ibadah kepada Tuhan itu harta saudara atau tidak? Nah, perlindungan Tuhan itu harta saudara atau tidak? Kalau tidak, ya itu tadi, engkau bisa membuat Allah cemburu kan gitu. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi. Tuhanlah perlindungan. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan. Itu yang benar, tempat perteduhan. Oke, Mazmur Logia pasal 11 ayat 1. Mari kita belajar sama-sama. Waduh saudara, bicara tentang perlindungan, saya juga pernah salah kok. Benar, loh hamba Tuhan itu juga bisa salah loh saudara. Saudara tahu seperti yang sudah saya saksikan ya dalam 2 minggu terakhir kemarin, saya sebetulnya ingat ya, saya bukan stres, tetapi bergumul dengan keras karena deadline waktu, kemudian ini juga, macem-macem lah, macem-macem ya, dan tekanan lah itu. Mungkin tanpa sadar ya saya ceritakan gitu mungkin beberapa orang, "Oh ini Pak Heri lagi ada pergumulan," mengerti saudara, ya. Eee, tetapi itu tadi, saya berlindung kepada Tuhan dan saya menggunakan dan mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang lalu, itu penting saudara, pengalaman-pengalaman yang lalu bersama Tuhan. Maka dari itu saya mempunyai ayat yang saya katakan Belangkon 1 ayat 2, tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Dan Belangkon 17 ayat 3, kok berubah ayatnya Pak? Berubah pasal? Ya seingat saya lah, oh ini ayat-ayat saya. Ya. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan. Ini iya dan amin. Baik. Tuhan tempat perlindungan dan ini Mazmur Daud bukan Zabur Daud. Mari kita di pasal 11 ya, pasal 11, kita akan pelajari penjelasan singkatnya terlebih dahulu. Jadi, Mazmur ini Bapak Ibu, penjelasan singkatnya berbicara tentang pemelihara dan keadilan Tuhan. Adil itu bagaimana saudara? Kalau ada 10, bagi 2, ya, bagi 2, ya sama dengan 5, gitu kan, adil. Nah, berbicara nggak ada bicara soal orang kaya, miskin gitu, nggak ada di sini. Dan Tuhan itu pelihara dan keadilan. Luar biasa nggak? Maka dari itu, apa yang kau tabur pasti akan menuai, lalu, eee, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, supaya kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu. Dan di sini nanti akan tertulis siapa yang menabur tidak kekurangan. Ayat itu menarik nih, saya kayaknya, ingat nih, lama nggak saya baca itu ayatnya. Yang berikutnya maksudnya, eee, oh ini dia, gampang, keseimbangan. Keseimbangan. Mmm. Nah nah ini dia. Dalam hal segala sesuatu, ini konsep memberi, tetapi keadilan Tuhan ada yang luar biasa di sini saudara ya. Sebab kamu, 2 Korintus 8 ayat 13-14, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya apa? Ada keseimbangan. Nah ini dia tak kasih, warna kuning. Tuh. Seperti ada tertulis, inilah keadilan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Loh ini macam-macam Saudara. Mengumpulkan bagaimana? Ada orang yang memang fight di bisnisnya, wah luar biasa, tetapi dia menggunakan prinsip Kolose 3 ayat 23. Nah, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan untuk seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Dan kalau saya tak tekankan bukan seperti, memang untuk Tuhan. Saya tidak merubahnya, tetapi saya betul-betul fanatik kalau untuk Tuhan. Iya benar Saudara, saya serius untuk Tuhan. Ya salah satunya yaitu tadi,
Dana pembangunan itu ada tukang-tukang macam-macam, biar 10 orang ahli tak pecat semua Saudara. Serius, itu udah pergumulan saya beberapa hari yang lalu ya. Tak pecat Saudara, ganti langsung. Karena apa? Wah ini nggak main-main untuk pekerjaan Tuhan dah. Nah itu, mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah sedikit ini ada orang yang memang bukan di bidang bisnis dan seterusnya, tetapi ingat Anda-Anda yang tidak full time kayak saya, memang waktunya ya, tentu semuanya full hard ya. Eee, Begini Saudara, seringkali saya dapati orang-orang yang kerja sekuler di mata manusia, kemudian dia segenap hati lalu dia memang betul-betul untuk support untuk Tuhan, itu namanya pelayanan di balik bisnis. Seringkali malah lebih rohani daripada orang-orang yang ngomong, pelayanan tetapi dia bisnis di balik pelayanan. Wah itu ngeri Saudara, dengan ayat-ayat gambling-nya diputar balik. Mmm, Kau memberi maka mendapat, tabur tuai, itu betul, tetapi arahnya hanya finansial, wah bahaya. Tuhan maaf, memelihara, jangan takut Bapak Ibu, Tuhan memelihara dalam keadilannya, isinya adalah kebinasaan orang jahat. Di Mazmur mengalami berbagai tekanan hidup yang luar biasa. Intinya gini, orang fasik itu tidak akan bertahan lama. Ingat tidak akan bertahan lama, berarti dia sebetulnya punya pertahanan tapi tidak lama. Maka dari itu terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mmm. Maka dari itu Bapak itu, tentu kita berpartner, tentu kita sharing. Saya kan juga ini lihat, saya men-sharing-kan itu ya, ada hal yang cita-cita mulia yang Tuhan bebankan ke saya untuk nanti ke depan beasiswa. Ini sudah mulai ya membiayai beasiswai orang-orang yang keluarga yang memang di bawah garis itu ya Saudara ekonominya, anaknya berprestasi melayani Tuhan. Saya share, "Yuk kita bangun sama-sama yuk." Visi Tuhan ciri khasnya besar, karena besar tidak bisa dikerjakan sendiri, maka perlu menggandeng orang. Kalau untuk hal begini nggak malu-malu Saudara tak taruh rekening, kan bukan untuk pribadi saya. Kecuali saya gini, "Aduh anak saya mau ulang tahun nih, butuh skuter baru." Itu mempermalukan mempermalukan toko skuter ya Saudara. Nah kayak kayak gini saya, "Ayo ayo ayo," gitu. Kita saling topang, kayak begitu Saudara. Ingat loh Saudara, setan dengan menggunakan para polemikis-polemikis penyerang Kristen itu, mereka bikin yayasan dan saya tahu, untuk menghancurkan kekristenan setan itu begitu mudahnya jor-joran Saudara. Saudara, tapi itu, Daud selalu mengatakan, orang itu binasa kok, fasik itu. Nah dalam hal ini, garis besarnya, Daud meneguhkan dirinya, Daud meneguhkan dirinya. Nah ini Saudara. Ingat di sini bukan Tuhan meneguhkan dirinya, bukan. Tetapi apa di sini Saudara, Daudlah yang meneguhkan dirinya. Meneguhkan dirinya sendiri di dalam Tuhan, dalam melawan musuh-musuhnya. Musuh tidak harus fisik ya Saudara, terutama perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Meneguhkan dirinya di dalam Tuhan. Salah satu contoh tips adalah saya menemukan quote-quote gitu tadi. Yang saya katakan tadi Saudara, oh Blangkon Blangkon, 1 ayat 2, terus Blangkon 7 ayat, 17 ini, kok berubah-berubah? Saya ingatkan kembali ini ayat-ayat saya, jadi terserah ingatan saya. Itu saya ini, tidak mungkin Tuhan tidak tahu, kalau dulu Tuhan tolong, pasti sekarang Tuhan tolong. Itu adalah serapan di mana saya, wah ternyata kesimpulannya begini loh. Mata Tuhan memandang ya kan sekolah minggu aja ada lagunya kok Saudara. Immanuel, Immanuel, namanya-Mu disebut Immanuel, Allah beserta di dalam kita. Nama-Mu disebut Immanuel, sudah lupa saya. Itu ya. Hal-hal begitu, saya akhirnya menyimpulkan bahwa ndak mungkin Tuhan tidak tahu masalah saya. Apalagi saya benar-benar dalam segala kekurangan dan kelebihan saya serius sama Tuhan. Bahkan 200, 300, 100 serius saya ini. Total, termasuk untuk anak, salah satunya adalah memang calling khusus.
Saya investasi hidup saya, akhir hidup saya untuk mereka Bapak Ibu. Saya tidak punya kekuatan finansial, dulu saya ada bisnis, patah lepas semua, sama sekali tidak ada sekarang ini Bapak Ibu. Udah sekian tahun, tapi Tuhan pelihara tuh. Nah saat ini saya ngurus mereka. Ya, di mana setiap minggu pasti ngumpul ngasih makan mereka, maaf nggak usah dihitung ya itu. Lalu sekarang saya memikirkan ini, orang tuanya itu sampai mereka saya udah memprediksikan, wah ini kayaknya kalau sampai SMA, sampai kuliah pun kayaknya ekonomi mereka, oh pelan, belum gitu ya. Bisa sih tapi membutuhkan sebuah pertolongan yang luar biasa untuk langsung mendongkrak gitu ya. Nah saya belum menemukan yang orang ambil, secara khusus gitu. Nah, saya investasikan hidup, terutama karakter. Lalu saya ngerangkul-ngerangkul, "Yuk kita tolong," gitu. Nah, tapi saya melihat ada kalanya saya berpikir, loh diri sendiri seringkali perlu ditolong, enggak masalah, enggak pusing. Kenapa? Tidak mungkin Tuhan tidak tahu, yang kedua, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong. Saya ngalami. Saya pernah masalah finansial dari ratusan ribu sampai ratusan juta, Saudara. Bahkan yang ratusan juta itu belum selesai sampai sekarang. Tetapi puji Tuhan ada kasih karunia Tuhan, walaupun statusnya belum selesai, tapi sudah bisa dimengerti, karena saya dikhianatin orang. Coba kalau mereka nggak peduli saya dibawa ke hukum, wah di penjara, bener. Oke, Daud di dalam Tuhan. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu. Daud itu pernah kejepit, seluruh rakyat mau nimpukin dia dengan batu, tetapi Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan. Yosua juga seperti itu. Hebat nggak Saudara? Lalu yang berikut garis besarnya adalah bicara tentang kemurahan dan keadilan Tuhan. Nah, kalau kemurahan apa? Kita dipelihara dan Tuhan itu adil. Nggak peduli engkau suku apa, Tuhan memberi, perlindungan. Judul berikutnya, Engkaulah perlindunganku. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, eee, kita menuju Mazmur 11. Tuhan perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Tuhan perlindungan, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Pada Tuhan, pada Adonai, aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Jadi Daud tuh kayaknya diejek nih sudah. Ingat ya, ini Mazmur-Mazmur awal ini Daud bukan dalam keadaan sedang baru terpilih gitu, bukan. Di pelarian, kalau sampai ayat 11 nih tampaknya juga sama, dia masih dalam pelarian dari Absalom anaknya. Bahkan ada yang lain Shimei itu malah sampai mengutuk-ngutuki dia. Tapi lihatlah Saudara, kutuk yang tidak beralasan tidak akan kena kepada saudara. Biarlah orang-orang penghujat Yesus tuh mengutuk-ngutuk Saudara, senyum aja. Lah wong kita raja di atas segala raja kok Tuhan kita, jadi santai aja Saudara. Pada Tuhan, "Loh aku tuh perlindunganku Tuhan, kok bisa-bisanya kamu ngejek saya?" Gitu loh Saudara, ya. Saya pernah sakit hati loh, dalam keadaan hamba Tuhan di level sekarang Saudara. Saya pernah sakit hati dan sering hati ini sakit rasanya. Ketika satu, saya secara pribadi dihina, dilecehkan, loh manusia Saudara, manusia rasanya aduh. Tapi puji Tuhan saya tidak seperti yang awal-awal IKIM 3,5 tahun yang lalu ya, saya sempat insomnia. Ditelikung, dihina, waduh sampai insomnia. Nah sekarang enggak sampai gitu, sudah santai. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan tolong. Karena Immanuel, Allah beserta kita. Itu Saudara, Anda harus ciptakan quote-quote ya. Itu bukan menciptakan ayat baru dalam arti, di luar Alkitab, enggak, itu kesimpulan-kesimpulan. Oh iya, saya dengar di IKIM kemarin, Allah turut bekerja dalam segala itu ayat apa ya? Enggak apa-apa ayatnya enggak ketemu, enggak apa-apa. Karena kita bukan agama hafalan gitu, tapi pengertian dan pelaksanaan apa yang kau ngerti itu. Pada Tuhan aku berlindung. Kok bisa-bisanya kamu ngejek saya? Oke. Nah, di sini berlindung Saudara, di dalam King James Version
Itu kata berlindung bukan sekedar berlindung, tetapi apa? Kepada Tuhan aku menaruh kepercayaannya. Jadi kepercayaannya ditaruh kepada Tuhan. Pernah dengar ilustrasi ini Bapak Ibu? Ada orang ya, ini, saya gambar mobil. Ini mobil ya Saudara, bukan ulek-ulek. Oke. Terus ini adalah Pak Deddy Gundul. Halo Pak Deddy. Pak Deddy itu, bawa beban ya, beban segini ya, dipikul, oke. Eh, dia dipersilahkan naik ke mobil ini. Pak Deddy naik, oke naik deh. Katakanlah ini pickup. Mestinya bebannya ini ditaruh di sini kan Pak. Tapi Pak Deddy Gundul masih mengangkatnya. Loh loh loh, Felixio. Ini kan lucu. Harus ditaruh Saudara, taruh di sini. Aku menaruh kepercayaanku. Taruh, letakkan. Sekarang Saudara tinggal ngikut sopir mau dibawa ke tujuan Anda. Ada amin Bapak itu. Taruh. Ingat Saudara, saya barusan mecat 10 tukang itu, dan itu ahlinya yang ada yang bisa baca gambar itu. Tak keluarin. Awalnya ngomong kepada WA kan, ke yang bagian saya kan nggak pegang uang, sudah semua saya serahkan itu. Terus dia ngomong, 1 minggu ini terakhir karena begini-begini, saya langsung ngomong, "Udah sekarang bilang besok jangan masuk, stop." Karena dia udah bermain-main. Wah tiba-tiba pas dari yang apa, "Pak berdoa ya, sampai kapan kita nggak tahu, 0 bahkan minus." Tapi saya santai, saya berdoa, tapi saya bukan berdoa, "Oh Yesus, Jibril 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 Jibril, weh Jibril Jibril Jibril." Kayak manggil-manggil, Doro, apa, burung merpati, "Woi sini sini." Enggak, santai aja. Tuhan pasti tolong. Aku taruh kepercayaanku. Sehingga doanya menjadi doa, apa namanya, doa itu ngobrol sama Tuhan, bukan orang yang membawa proposal, maksa Tuhan untuk menandatangani, disetujui, bukan begitu, Pak, Bu. Ngobrol. Lalu kita taruh kepercayaan. Kenapa? Lalu kita jalani pelayanan terus. Maka dari banyak orang nggak tahu, saya itu juga ada pergumulan, saya ini juga ada kejepit, kepepet, ketusuk gitu. Cuma gini, saya taruh kepercayaanku. Kalau saya ceritakan itu sudah maaf dalam nama Yesus bukan lagi ngemis, bukan loh ya. Tapi saya yakinkan, Engkaulah perlindunganku yang melegakan dan lain sebagainya. Waduh, itulah sebabnya Saudara, doa itu santai. Santai dalam arti, lu ngobrol, anak saya itu ya minta sesuatu, kadang-kadang cuma sein-sein, "Aduh udah kering nih," coba gitu aja WA, kita udah tahu. Tapi dia nggak perlu panjang lebar, Doktor Heri Christian MTH STH. Nggak perlu, "Engkau papaku yang ganteng dan lucu, tapi wagu," nggak perlu. Pah, cuma gitu aja, sama. Nah Saudara, kata menaruh kepercayaanku dalam bahasa kata dasarnya adalah baltak. Artinya percaya, yakin, yakin, seyakin-yakinnya. Itu yang paling ya. Kenapa menaruh makanya kenapa engkau berlindung? Karena percaya kan gitu. Kenapa kau naik mobil ini Pak Deddy Gundul walaupun itu rambutnya pakai topi Pak, nggak ada rambutnya ya. Kenapa? Karena dia percaya dengan kendaraan ini. Kalau nggak percaya, ya nggak akan menaruh, eee, bebannya di mobil itu. Dan tidak mungkin dia berlindung di situ. Wah luar biasa ya Saudara, baru ayat 1 nih. Terus, sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang-orang itu? Jadi ayat 1 dan 3 itu berbicara tentang kembali lagi kayak kemarin saya membahas tentang fakta pembahasan kita kemarin ya. Pertama itu fakta di kasat mata itu seperti itu, musuh begitu banyak. Dan bahkan dalam dunia pelayanan Pak, Bu,
Ada orang sama-sama melayani, beda tempat gitu ya. Bahkan bukan beda denominasi, sesama denominasi itu saya dapati ada yang malah mengharapkan kegagalan temannya sendiri. Jadi iri. Iri itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dijauhkanlah itu dari kita semua. Tetapi saya santai karena apa? Saya tahu Tuhan yang saya sembah. Kemudian perhatikan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat? Kata dasar, dasar dihancurkan ini, bahasa aslinya itu adalah sautau. Sautau, landasan, tempat tinggal masyarakat. Tapi landasannya, fondasinya, tahu nggak Pak? Fondasinya ya. Maka dari itu, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ini tentang buah roh. Buah roh. Buah roh itu ada 9, ibaratnya itu gedung tingkat 9. Katakanlah situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, fondasinya di sini, ini fondasinya. Maka dari itu dibutuhkan cakar ayam. Wah, saudara bangun pembangunan di tempat kita, cakar ayam saja. Itu sudah hampir 300 juta. Wih, duit dari mana? Sekali lagi saudara, engkau kaget kalau tahu jemaat yang saya layani. Beberapa udah tahu ya. Sederhana, sederhana, sangat sederhana. Dan sampai sekarang ibadah minggu kita Pak Bu, saya secara finansial belum bisa menggunakannya minimal untuk bensin. Tetapi proyek yang Tuhan percayakan saudara, itu miliar. Orang salah mengerti, Pak Erin the have, ya saya punya Tuhan gitu ya. Ada yang mencoba memanfaatkan itu uang Tuhan yang saya pisahkan betul 100% untuk mereka, macam-macam, ya saya ngamuk. Karena itu untuk Tuhan. Untuk saya, Tuhan pelihara. Nah, fondasi itu mahal, yang benar, dan harus cakar ayam, dan untung saya itu punya senior yang paham bangunan, jadi saya tuh nggak ngerti tentang ini truk molen ini ya saudara. Ternyata itu masing-masing beda harganya. Lalu untuk cor ini berapa, ada yang nasihati saya namanya, Abu Subi Al-Jamil, senior saya. Dikasih tahu, "Pak, ada yang K250, 300," saya baru ngerti. Untuk pekerjaan Tuhan saya selalu pilih yang 300 atau 250, K 300 atau 250. Sampai terus belum lagi tulang-tulang di sini. Nah, intinya gini saudara, landasan ini sangat penting, memang mahal harganya. Dasar hidupmu itu apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau tidak, rusak. Hati-hati dengan filsafat. Hati-hati dengan, sekarang kan ada progresif tuh. Kalau saya neo progresif ya. Saya menyebut diri neo progresif. Tapi ingat, beda. Karena saya di sini menekankan eksegesis. Orang-orang eksegesis, progresif itu sudah tak telusuri debat-debat mereka, bahkan ada yang lapor debat di grup, ini saya lihat, oh ya, mereka sangat lemah di sini. Mereka teologianya adalah teologia situasi. Itu jadi teologia fleksibel yang bahaya. Ya mereka biasanya anak-anak muda itu hati-hati ya. Dan saya temukan ini siapa nih seniornya? Enggak ada yang pendeta senior mentornya siapa? Ya. Nah, hati-hati saudara ya. Saudara, landasan itu penting. Kalau dengan apa kalau dasar-dasar dihancurkan? Udah roboh semua Pak Bu. Maka dari itu dari awal, terutama Anda yang baru-baru terima Yesus, bangun dasar ini dengan firman Tuhan. Dan bukti orang bangunan dasarnya itu benar. Dari buahnya lah engkau lihat orang itu. Yang tampak, engkau lagi bangun di sebelah sini, itu akan tampak bangunannya apa. Luar biasa nggak firman Tuhan ya saudara? Nah, apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat orang itu? Enggak bisa saudara. Kalau fondasinya keropos, hancur, kamu mau bisa apa? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan
tahtanya di surga, matanya mengamat-amati itu memperhatikan, sorot matanya menguji anak manusia, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Keras tidak harus fisik tetapi juga keras hati. Bangsa Israel itu tegar tengkuk, keras hati. Saya heran ada orang puluhan tahun nggak berubah-berubah. Ya. Semakin diingatkan semakin keras. Bingung saya. Saudara, firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, taati pemimpinmu dan tunduk. Taati dan tunduk. Taat itu menyetujui, tunduk itu ya mengalah. Artinya mengalah karena oh iya dia benar. Aku ini punya prinsip, oh ternyata kurang tepat. Ya aku ngalah deh. Kalau orang nggak tunduk itu ngelawan, saudara. Ngelawan. Hati-hati dengan filsafat-filsafat. Nggak usah ciptakan sensasi-sensasi, istilah-istilah lah, saudara. Ciptakan istilah-istilah gitu supaya beda, ya pokoknya supaya kelihatan beda gitu. Nggak perlu, saudara. Nggak perlu. Ya. Nah, Tuhan menguji orang fasik dan membenci kekerasan. Baik kekerasan. Kalau ada orang atas nama agama melakukan kekerasan, bahkan menyiarkan agamanya dengan kekerasan, biasanya dia akan dengan menguasai legalitas administrasi negara. Biasanya seperti itu. Lalu membuat hukum-hukum. Kemudian lihatlah, bahkan anggota staf PBB bidang HAM, namanya siapa bahasa Arab sih saya lupa terus. Dia mengatakan hukum penistaan agama di Indonesia itu undang-undang penistaan agama di Indonesia hanya untuk menghukum minoritas, dan benar. Itu menunjukkan apa? Orang-orang yang menggunakan kekerasan seperti itu menunjukkan Tuhannya lemah. Ya Donditan itu waduh dolak-dalik itu. Yang berhak menafsir Al-Quran siapa? Orang Islam. Yang berhak menafsir Alkitab ya mereka. Jadi nggak boleh nafsir Al-Quran, tapi lihat kontennya, saudara. TikTok-nya yang menyebar. Padahal blundernya banyak sekali. Oh nggak boleh. Itu Matius 28:19 itu pemaksaan. Siapa yang maksa? Tetapi dia ada TikTok tuh. Lagi memualafkan orang gitu ya. Orang sakit ditanya, ibu pilih Paulus atau Yesus gitu. Loh itulah 2 Petrus 2 ayat 22. Anjing kembali kepada muntahannya dan babi kembali ke kubangannya. Baik, ia menghujani orang fasik dengan arang berapi, belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Piala bicara tentang kekuasaan, berkat dan lain sebagainya ya. Itulah untuk orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Tulus saja, saudara, seringkali ketulusan itu dimanfaatkan salah. Tetapi lihatlah, ini bahasa puitis yang sangat menarik. Ya, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ku pandang wajahmu. Luar biasa, saudara. Tuhan perlindungan. Haleluya. Tuhan tempat perlindungan. Silahkan membangun partnership, silahkan sharing, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi Tuhan mengasihi engkau yang meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan saja. Amin. Di sini kau beri kelegaan, di rumahmu Tuhan. Hidup yang penat, letih gelisah, kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tahtamu,
penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih, gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tahta-Mu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puas dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Hanya di sumur-Mu Tuhan ku teguk air kehidupanku. Engkaulah sumber sukacita, damai sejahtera, hanya di sumur-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Hanya di sini di hadirat-Mu Tuhan, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Hanya di hadirat-Mu. Haleluya. Puji Tuhan.